Anatomi. Paru-paru terletak dalam rongga dada mediastinum, dilindungi oleh struktur tulang selangka. Rongga dada dan perut dibatasi oleh suatu sekat yang disebut diafragma. Berat paru-paru kanan sekitar 620 gram, sedangkan paru-paru kiri sekitar 560 gram. Masing-masing paru-paru dipisahkan satu sama lain oleh jantung dan pembuluh besar serta struktur-struktur lain di dalam rongga dada. Selaku yang membungkus yang disebut pleura, paru-paru terbenam bebas dalam rongga pleura itu sendiri. Pada keadaan normal, kapung pleura ini hampa udara sehingga paru-paru kembang kempis dan juga terdapat sedikit cairan eksudat yang berguna untuk meminyaki permukaan pleura. Menghindari gesekan antara paru-paru dan dinding dada sewaktu ada gerakan napas. Paru-paru kanan sedikit lebih besar dari paru-paru kiri dan terdiri atas 3 gambar lobus, yaitu gelambir atas atau lobus superior, gelambir tengah, lobus medius, dan gelambir bawah, lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir, yaitu gelambir atas, lobus superior, dan gelambir bawah, lobus inferior. Tiap-tiap lobus terdiri dari belahan yang lebih kecil bernama segmen. Paru-paru kiri mempunyai 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior dan 5 buah segmen pada lobus inferior. Paru-paru kanan mempunyai 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada superior, 2 buah segmen pada lobus medial, dan 3 buah segmen pada lobus inferior. Tiap-tiap segmen terdiri lagi menjadi belahan-belahan yang bernama lobulus. Di antara lobulus satu dan lainnya dibatasi oleh jaringan ikat yang berisi pembuluh darah, getah bening, dan syaraf. Dalam pada tiap-tiap lobulus terdapat sebuah bronkiolus. Di dalam lobulus, bronkiolus ini bercabang-cabang yang disebut ductus alveolus. Tiap-tiap ductus alveolus berakhir pada alveolus yang diameternya antara 0,2 sampai 0,3 mm. Untuk fisiologi, paru-paru di dinding dada adalah struktur yang elastis dalam keadaan normal. Terdapat lapisan cairan tipis antara paru-paru dan dinding dada sehingga paru-paru dengan mudah bergeser pada dinding dada. Tekanan pada ruangan antara paru-paru dan dinding dada berada di bawah tekanan atmosfer. Fungsi utama paru-paru yaitu untuk pertukaran gas antara darah dan atmosfer. Pertukaran gas disebut bertujuan untuk menyediakan oksigen bagi jaringan dan mengeluarkan karbon dioksida. Kebutuhan oksigen dan karbon dioksida terus berubah sesuai dengan tingkat aktivitas dan metabolisme seseorang. Tapi pernapasan harus tetap dalam memelihara kandungan oksigen dan karbon dioksida tersebut. Udara masuk ke paru-paru melalui sistem berupa pipa yang menyempit atau bronki dan bronkiolus yang bercabang di kedua belah paru-paru utama atau trakea. Pipa tersebut berakhir di gelembung-gelembung paru-paru atau alveoli yang merupakan kantong udara terakhir di mana oksigen dan karbon dioksida dipindahkan dari tempat di mana darah mengalir. Ada lebih dari 300 juta alveoli di dalam paru-paru manusia yang bersifat elastis. Lubang udara tersebut dipelihara dalam keadaan terbuka oleh bahan kimia surfaktan yang dapat menetralkan kecenderungan alveoli untuk mengepis. Untuk melakukan fungsi tersebut, pernapasan dapat dibagi menjadi 4 mekanisme dasar, yaitu pertama, ventilasi paru yang berarti masuk dan keluarnya udara antara alveoli dan atmosfer. Yang kedua, difusi dari oksigen dan karbon dioksida
antara alveoli dan darah. Yang ketiga, transport dari oksigen dan karbon dioksida dalam darah dan cairan tubuh ke dan dari sel. Keempat, pengaturan ventilasi. Pada waktu penarikan nafas dalam, maka otot berkontraksi, tetapi pengeluaran pernapasan dalam proses yang pasif. Ketika diafragma menutup dalam, penarikan nafas melalui isi rongga dada kembali memperbesar paru-paru dan dinding badan bergerak hingga diafragma dan tulang dada menutup ke posisi semula. Akhir aktivitas bernapas merupakan dasar yang meliputi gerak tulang rusuk sewaktu bernapas dalam dan volume udara bertambah. Inspirasi merupakan proses aktif kontraksi otot-otot. Inspirasi menaikkan volume intratoraks selama bernapas tenang. Tekanan intrapleural kira-kira 2,5 mmHg relatif lebih tinggi terhadap atmosfer. Pada permulaan, inspirasi merupakan sampai 6 mmHg dan paru-paru ditarik ke posisi lebih mengembang dan tertanam dalam jalan udara sehingga menjadi sedikit negatif dan udara mengalir ke dalam paru-paru pada akhir inspirasi. Recoil menarik dada kembali ke posisi ekspirasi di mana tekanan recoil paru-paru dan dinding dada seimbang. Tekanan dalam jalan pernapasan seimbang menjadi sedikit positif sehingga udara mengalir keluar dari paru-paru. Selama pernapasan tenang, ekspirasi merupakan gerakan pasif akibat elastisitas dinding dada dan paru-paru. Pada waktu otot intercostalis externus relaksasi, dinding dada turun dan lengkung diafragma naik ke atas ke dalam rongga toraks, menyebabkan volume toraks berkurang. Pengurangan volume toraks ini meningkatkan tekanan intrapleural maupun tekanan intrapulmonal. Selisih tekanan antara saluran udara dan atmosfer menjadi terbalik, sehingga udara mengalir keluar dari paru-paru sampai udara dan tekanan atmosfer menjadi sama kembali pada akhir ekspirasi.